Assalamualaikum adik-adik. Semoga kalian dalam kondisi iman dan imun yang baik ya. Kita akan lanjutkan part 2 dari pembahasan sistem gerak manusia. Nah, di sini kakak sajikan peta konsep agar pemahaman kita semakin sistematis. Yuk kita pelajari bersama dulu peta konsepnya. Nah, sekarang coba perhatikan peta konsepnya. Ini merupakan peta konsep dari sistem gerak manusia. Bahwa sistem gerak manusia terbagi menjadi dua bagian besar. Ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Nah, di video sebelumnya telah kakak jelaskan ya, mana yang aktif dan pasif. Kalau alat gerak pasif itu terdiri dari tulang, rangka, kemudian sendi. Nah, alat gerak aktifnya siapa? Otot ya. Kemudian otot nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan bentuk dan strukturnya nanti dibedakan menjadi otot lurik, polos, otot jantung. Kemudian berdasarkan sifat kerjanya dibedakan menjadi dua, antagonis dan sinergis. Nah, untuk alat gerak pasif kemarin maksud kakak di video sebelumnya ya, sudah kakak bahas mengenai rangka dan pembagiannya, bahwa rangka manusia itu, ingat rangka itu apa? Kumpulan dari tulang-tulang ya. Rangka itu terbagi menjadi bagian aksial dan apendikular. Kalau aksial itu sepanjang sumbu tubuh. Jadi tinjauannya itu dari tengkorak, kepala, nah ujungnya sampai tulang ekor itu aksial sepanjang sumbu tubuh. Nah, kalau apendikular itu tambahan ya, yang terdiri dari lengan atas dan lengan bawah. Kenapa disebut tambahan? Karena tanpa lengan atas dan lengan bawah manusia masih dapat hidup. Nah, kemudian alat gerak pasif selain tulang, rangka, ada juga yang namanya sendi. Nanti dibedakan menjadi sendi mati, kaku, dan sendi gerak. Nah, sendi gerak nanti dibedakan lagi menjadi engsel, peluru, putar, pelana, bahkan nanti ada sendi luncur ya, yang jarang familiar dibahas sih, tapi nanti akan kakak ulas sekilas. Nah, nanti pada video kali ini kakak akan menjelaskan macam jenis tulang dulu. Kalau tulang itu nanti terbagi-bagi menurut matriksnya, menurut bentuknya, menurut strukturnya. Nah, makin menarik ya pembahasannya. Ayo kita simak dengan baik. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Definisi dari matriks itu apa yo? Nah, definisi dari matriks itu yakni suatu jaringan ikat yang ditemukan di dalam tubuh dan memiliki area penyimpanan, atau di daerah osteon ya, yang juga disebut sebagai matriks, yakni yang memungkinkan mineral garam seperti kalsium disimpan dan diangkat. Nah, ini ada penampang melintang struktur tulang manusia. Coba perhatikan, di situ ada tulang kompak. Tulang kompak ini merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat ya. Di gambar udah terlihat jelas banget berada di lapisan luar tulang pipa. Kemudian yang kedua, tulang spons, yakni matriksnya berongga ya, misalnya terdapat pada tulang pipi dan tulang pendek. Nah, di gambar juga itu udah jelas ya, di bagian tulang pipa, bagian ujung-ujungnya itu terdapat tulang spons yang matriksnya berongga. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Di sini kita jelaskan tulang pipa terlebih dahulu ya. Tahu kan bentuk pipa seperti apa? Ya, betul, berbentuk silinder lonjong. Nah, gambaran tulang pada umumnya seperti pada gambar ya. Di tengahnya itu berlubang. Karena tengahnya berlubang, makanya disebut tulang pipa. Kalau gitu apa sih yang ada di tengahnya? Yang ada di tengahnya ini dinamakan sumsum tulang ya. Terus apa gunanya sumsum? Yakni sebagai pembuat sel darah merah. Kita sudah belajar di video sebelumnya ya. Nah, bahwa
sel dalam merah yang tidak mempunyai inti, karena itu tidak dapat membelah diri kan. Maka dari itu dibuat deh di sumsum merah tulang, antara lain di tulang pipa. Selain sumsum merah, tulang pipa juga punya yang namanya sumsum kuning. Nah, contoh-contoh tulang pipa apa aja sih? Contoh-contoh tulang pipa yang pertama itu femur atau tulang paha. Femur adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh kita ya. Coba perhatikan kaki kalian. Nah, itu namanya femur. Nah, kemudian yang kedua itu terdapat pada humerus ya, atau lengan atas. Ingat, lengan bawah itu terdiri dari 2, sedangkan lengan atas itu terdiri dari 1 tulang. Jadi gampangnya begini, tulang pipa itu bentuknya panjang dan kompak, biasanya kuat dan fungsinya untuk menopang. Paham ya? Nah, berikutnya itu tulang pipih ya. Tulang pipih berarti bentuknya itu pipih dan berongga. Nah, contoh dari tulang pipih adalah ada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Coba deh kalian pegang di bagian dada kalian, bagian tengah. Nah, itu ada yang namanya tulang dada ya. Tulang dada itu termasuk jenis tulang pipih. Di tulang dada juga tempat melekatnya rusuk ya, yang berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam. Rusuk juga bentuk tulangnya termasuk ke dalam tulang pipih. Nah, terus next, tulang pendek. Kalau tulang pendek itu sering disebut juga sebagai ruas tulang ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena dia itu bentuknya kecil-kecil, jadi beruas-ruas gitu. Contohnya ada di mana aja sih? Tulang pendek itu contohnya ada di ruas-ruas tulang belakang, ada di pergelangan tangan dan kaki. Kemudian yang keempat terakhir ya, tulang tak beraturan. Ini mempunyai bentuk sebagaimana namanya, nama mengandung makna ya, berarti bentuk tulangnya itu tidak beraturan. Contohnya itu ada di bagian wajah dan tulang belakang. Sampai sini paham ya pembagian macam-macam tulang? Coba kakak review kembali. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Sedangkan berdasarkan matriksnya dibedakan menjadi 2, yakni tulang kompak dan tulang spons. Nah, di bagian terakhir yakni kita akan membahas tulang berdasarkan strukturnya. Kalau tadi bentuk itu ditinjau dari bagian luar, kalau struktur berarti ditinjau dari bagian dalam ya. Berdasarkan strukturnya, tulang dibedakan menjadi 2, yakni tulang keras atau nama biologinya osteon dan tulang rawan, nama biologinya cartilago. Wah, semakin menarik ya pembahasannya. Sebelum membahas perbedaan antara tulang keras dan tulang rawan, yuk kita simak terlebih dahulu proses pembentukan tulang yang dinamakan dengan osifikasi. Nah, pertama-tama tulang itu merupakan semuanya tulang lunak loh. Jadi struktur tulang itu dibentuk dari tulang lunak. Contohnya pada bayi deh. Nah, kalau kita sentuh ubun-ubun bayi yang baru lahir, itu kan agak lunak ya. Dan tulang-tulang pada bayi baru mengalami proses penulangan. Semuanya hampir rata-rata cartilago. Selanjutnya dia akan mengalami perkembangan. Nah, di sini ada gambar proses osifikasi atau pembentukan tulang yang dari awalnya tulang rawan menjadi tulang keras ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di bagian ujung sudah mulai terbelah dan dalamnya sudah terbentuk rongga yang diisi oleh pembuluh darah. Maka dari itu, tulang bisa tumbuh dewasa karena disuplai makanan oleh pembuluh darah yang membawa oksigen. Nah, bagian cartilago yang tadinya menyelubungi seluruh tulang akan terpinggir sedikit demi sedikit menjadi berada di bagian ujung atas dan bawah, sambil diperhatikan gambarnya ya. Nah, kemudian sedangkan di bagian atas ada yang membentuk secara cepat, yang akan berkembang lagi menjadi
penulangan sempurna. Rongganya juga semakin besar. Kalau tadi berisi pembuluh darah, sekarang pembuluh darah beredar dan rongga akan berisi sumsum tulang. Di bagian paling atas, nah itu tetap menjadi kartilago, sedangkan ada di bagian bawah kartilago tuh yang selalu aktif membelah dinamakan dengan cakram epifise. Nah, kenapa disebut cakram? Ya karena bentuknya melengkung seperti cakram. Nah, inilah yang membuat tulang bertambah panjang. Ketika kita mengalami masa pubertas, yakni masa pertumbuhan dari anak-anak ke masa dewasa, cakram epifise ini yang akan sangat aktif. Biasanya pada anak laki-laki yang bertubuh pendek, ketika masa akil baliknya memulai, nah ia bisa bertumbuh tinggi secara signifikan ya, tiba-tiba tinggi gitu. Dan coba perhatikan bagian tengahnya sudah menjadi tulang keras ya di gambar terakhir. Nah, tulang keras atau osteon mengalami pengerasan atau dinamakan dengan proses osteofikasi. Kemudian tulang akan mengandung dua macam zat kimia, yang pertama kalsium karbonat, yang kedua kalsium fosfat. Maka dari itu nih, zat mineral kalsium itu sangat penting untuk pertumbuhan tulang kalian. Kemudian tulang rawan ya. Nah, tulang rawan itu berarti tulang yang tidak mengalami proses osteofikasi atau proses penulangan. Nama lainnya juga biasa disebut proses osifikasi. Maka dari itu, tulang rawan selalu lunak. Nah, contohnya di bagian mana aja sih tulang rawan? Coba sentuh bagian hidung kalian. Nah, itu termasuk tulang rawan ya. Kemudian bagian telinga kalian juga termasuk tulang rawan. Nanti kalau udah di bangku SMA, kalian akan mempelajari lebih lanjut lagi bahwa tulang rawan pun dibagi menjadi 3 bagian. Ada tulang rawan tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastis, tulang rawan hialin. Nah, itu akan kalian dalami lebih lanjut nanti ketika SMA ya.